Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah saya sangat bersyukur dan gembira ya bisa duduk bersama dengan Bapak Ibu sekalian, di mana kebanyakan dari Bapak Ibu ini mungkin tetangga-tetangga masjid ini ya. Ya alhamdulillah. Bapak-bapak juga alhamdulillah. Kemana selama ini Bapak Ibu? Ya, jarang sekali saya lihat. Ya alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini akan terus berlanjut, karena nanti di antara program teman-teman di masjid ini Bapak Ibu, kita akan buat kelompok-kelompok pengajian, ya, kelompok-kelompok untuk belajar dan memperbagus lagi bacaan Al-Quran. Saya yakin Bapak Ibu kalau baca Al-Quran insya Allah sudah sangat luar biasa. Tapi kita ingin ke depan itu agar supaya ada kelompok-kelompok dari tetangga-tetangga masjid, ya, karena selama ini masa orang jauh datang ke sini untuk belajar Al-Quran, tetangga-tetangga masjid kita lupakan, ya. Kita merasa berdosa. Teman-teman yang ada di masjid ini merasa sangat berdosa. Harusnya tetangga-tetangga masjid ini yang lebih dulu kita perhatikan, yang lebih dulu kita ajak, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, supaya bisa belajar bersama, hidupkan masjid ini. Karena masjid ini memang ini dibangun oleh organisasi Wahda Islamiyah. Tapi ini bukan masjid milik Wahda Islamiyah saja, ini masjid kita bersama. Terutama tetangga-tetangga masjid, ini masjid kita bersama, ini milik kita bersama. Sekolah itu milik kita bersama. Ya, kita kaum muslimin itu huwa sammakumul muslimina min qablu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menamakan kalian orang-orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Jadi saya katakan tadi, masa orang-orang yang jauh dari tempat ini bisa datang untuk ikut belajar baca Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, bahkan ada yang sudah bisa jadi imam dan seterusnya, sudah bisa mengajarkan kepada anak-anaknya lagi, ya. Kemudian tetangga-tetangga masjid kita lupa untuk ajak. Ini terasa agak berdosa kita Bapak Ibu. Maka jadilah acara pada kesempatan kali ini kita akan buka bersama. Kemudian tujuannya adalah bagaimana kita bisa saling mempererat lagi persaudaraan kita Bapak Ibu. Ya, kemudian nanti kita akan buatkan kelompok-kelompok pengajian, ya, kelompok-kelompok belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu siap nanti insya Allah kalau dibagi kelompok baca Al-Quran itu mungkin 1 minggu 1 kali kita datang belajar Al-Quran bersama, ya, 1 minggu 1 kali. Jangan pernah ada kata malu untuk belajar Al-Quran Bapak Ibu. Saya tidak mau tanya sekarang siapa yang belum tahu baca Quran, saya tidak mau. Ya, karena mungkin akan ada yang malu angkat tangan. Tapi saya ingin mengatakan tidak ada kata malu untuk kita belajar. Kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang belum terlalu lancar baca Qur'annya, atau mungkin sudah bisa baca Qur'an tapi kadang pengucapannya masih salah, ya, kadang pengucapannya masih salah. Mohon maaf, saya biasa kalau lewat di jalan kemudian mendengarkan ada kelompok pengajian ibu-ibu yang sedang tadarusan di masjid, kemudian tiba-tiba ada giliran ibu-ibu yang membaca dan dia membaca ta'awudz begini, a'udzu billah, a'udzu. Ya, itu kadang telinga ini, ya Allah subhanallah, saya ingin ajak ibu ini untuk ikut belajar baca Quran lagi. Semangatnya sudah luar biasa. Tapi pengucapannya salah. Pengucapan hurufnya salah. Nah, ini yang kemudian kami maksudkan Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama. Ya, mari kita belajar bersama karena tujuannya adalah
bagaimana kita bisa ajarkan anak-anak kita, bagaimana kita bisa ajarkan cucu kita. Jangan sampai ada anak kita yang, Pak, saya mau belajar baca Quran nanti ti papa mau cari akan guru. Itu cuma alasan karena ti papa malu ketahuan tidak tahu baca Quran juga. Ya, banyak kan orang tua seperti itu, Ma, saya mau baca Quran, saya mau belajar baca Quran, nanti ti mama mau cari akan guru. Ternyata itu cuma alasan supaya DP anak tidak tahu kalau DP mama tidak tahu baca Quran. Terpaksa dia cari guru untuk bisa mengajarkan anaknya. Padahal Bapak Ibu, di antara amalan yang nanti akan kita banggakan pada hari kiamat, bahkan ketika kita meninggal dunia, amalan ini akan tetap terus mengalir. Meskipun kita sudah puluhan tahun di dalam kuburan kita, kalau kita tinggalkan amalan ini, kita tinggalkan satu warisan ini, dia akan tetap terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Apa itu? Anak yang soleh. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali 3. Terputus semua amalannya. Yang dia sholatnya terputus, puasanya selesai, dengan meninggal dunia dia selesai, bacaan Al-Qur'annya selesai, kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, sedekah yang manfaatnya digunakan lama oleh orang-orang yang bisa memanfaatkan apa yang dia berikan. Al-Quran yang dia berikan, dia hadiahkan kepada orang. Selama Al-Quran itu dibaca dan dipakai, dia dapat pahala. Dia berusaha membangun masjid, kalau dia punya kelebihan, selama masjid itu dipakai, dia dapat pahala. Dia hadiahkan kepada temannya cipu mukena, selama mukena itu dipakai, cipu itu dipakai, dia dapat pahala. Dia hadiahkan pakaian sholatnya, selama pakaian sholat itu dipakai, dia dapat pahala. Itu sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan ilmu kepada orang dan ilmu itu bermanfaat, Bapak Ibu, itu pahalanya tetap kembali kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Al-Quran, kita ajarkan orang baca Quran dan dia jadi lancar baca Quran, lalu kemudian dia berusaha dan terus dia membaca Al-Quran. Setiap kali dia baca Al-Quran, pahala kembali kepada kita yang mengajarkannya juga. Yang ketiga, kata Nabi, awwaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kita Bapak Ibu berusaha meninggalkan anak yang soleh, supaya nanti ketika kita meninggal dunia, ada anak yang akan selalu mendoakan kita. Kalau ada anak yang pura-pura soleh semasa orang tuanya masih hidup, dia berkelakuan baik, tapi ketika orang tuanya meninggal sudah selesai, ini berbahaya. Kalau kita mendidik anak kita dengan anak yang soleh sampai kita meninggal dunia, dan sampai kapanpun dia akan selalu mengingat kita dengan doanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia akan selalu mengingat kita dengan doanya karena dia adalah anak yang soleh. Bahkan kata para ulama, kejujuran anak itu terlihat ketika kita meninggal dunia. Kalau ada anak yang berbuat baik pada saat kita masih hidup, itu boleh jadi karena dia mau harta yang lebih. Ya, kalau kita ingin membagikan harta dan sebagainya. Tapi kalau ada anak yang selalu mendoakan kita meskipun kita sudah meninggal dunia, ini anak yang jujur berbakti kepada orang tua. Karena kalau sudah meninggal, apalagi yang diharapkan? Mau harapkan harta, harta sudah dibagi, orang tuanya sudah meninggal. Tapi kalau terus dia doa orang tuanya meskipun sudah puluhan tahun meninggal, ini anak yang soleh ini, karena dia selalu ingat orang tuanya meskipun orang tuanya sudah tidak ada. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, membaca Al-Quran itu Bapak Ibu termasuk amalan yang paling mudah tapi pahalanya luar biasa. Termasuk amalan yang paling mudah tapi pahalanya luar biasa. Coba kita bayangkan dulu Bapak Ibu, pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimbang amalan kebaikan dan amalan keburukan kita. Itu pasti.
sesuatu yang pasti, amalan kebaikan kita dan amalan keburukan kita pasti akan ditimbang pada hari kiamat. Kapan amalan keburukan lebih berat? Celaka kita. Ya, kapan amalan keburukan lebih berat? Celaka kita. Dan kapan amalan kebaikan lebih berat? Bahagia kita, selamat. Akan selamat kita kalau amalan kebaikan lebih berat. Nah sekarang Bapak Ibu, para ulama kita mengatakan membaca Al-Quran itu adalah amalan yang sangat mudah untuk kita lakukan, tapi pahalanya luar biasa. Kenapa pahalanya luar biasa, Ustaz? Karena Nabi menyebutkan di dalam hadis tentang pahala orang yang membaca Al-Quran. Dengarkan Bapak Ibu, pahala yang Nabi sebutkan. Nabi itu manusia yang tidak berucap kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi katakan begini, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Nabi katakan, siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan pahala satu huruf satu pahala, satu huruf satu pahala, dan satu pahala itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu huruf Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kita baca satu huruf, Allah kasih kita 10 pahala Bapak Ibu. Lalu Nabi bilang, wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Nabi bilang alif lam mim itu aku tidak katakan satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Bapak Ibu baru membaca awal surat Al-Baqarah, alif lam mim, baru baca alif lam mim, 30 pahala yang kita orang panen. 30 pahala. Tadi saya katakan di hari kiamat nanti akan ditimbang semua amalan dan perbuatan kita di dunia. Kalau kebaikan lebih berat, berarti kita beruntung. Kalau keburukan lebih berat, celaka kita pada hari kiamat. Nah sekarang, Ustaz, bagaimana saya ingin memberatkan amalan kebaikan saya? Bagaimana caranya supaya kebaikan saya lebih berat daripada keburukan saya? Di antara amalan yang mudah tapi banyak sekali pahalanya, baca Quran Bapak Ibu. Karena satu huruf kita baca, 10 kebaikan Allah kasih. Bayangkan berapa huruf yang kita baca kalau satu halaman. Satu halaman, saya hitung tadi, mungkin ada sekitar 230-an huruf. Satu halaman, bisa lebih bisa kurang. Bayangkan bagaimana kalau kita baca 1 juz satu hari. Bayangkan kalau kita bisa baca selama Ramadan, kita bisa hatam Al-Quran 30 juz. Berapa pahala yang kita dapat Bapak Ibu? Itu cuma di bulan Ramadan. Bayangkan kalau di luar bulan Ramadan, setiap malam Bapak Ibu baca biar cuma 1 halaman, 2 halaman. Setiap malam rutinkan 1 halaman, 2 halaman. Ustaz, persoalannya adalah saya belum bisa baca Quran. Nah itu tujuan kegiatan kita Bapak Ibu. Ustaz, persoalannya adalah saya sudah bisa baca Quran, tapi rasa-rasanya belum lancar saya baca Quran. Saya pe huruf masih seperti yang Ustaz bilang tadi itu, a'udzubillah, a'udzubillah. Ya Bapak Ibu, huruf ain dan huruf hamzah saja kalau tabaku tukar bisa berbeda makna. Makanya perlu kita belajar baca Quran betul-betul, hurufnya, pengucapannya harus berusaha benar. Karena kalau tabaku tukar huruf bisa salah makna. Bisa salah makna Bapak Ibu. Misalnya kalau dibaca alhamdulillahi rabbil ain, alhamdulillahi rabbil alamin, ain, alamin itu artinya alam, ya. Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang menguasai alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan rezeki kepada alam semesta ini. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang baca begini Bapak Ibu, alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan ain, tapi jadi a, jadi hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam,
Kalau pakai hamzah dalam bahasa Arab artinya sakit, Bapak Ibu. Alam itu alamun syadid, ya, aku merasakan sakit yang sangat. Asy'uru bi alamin fil batan, aku merasakan sakit di perutku. Alam pakai hamzah itu sakit. Masa kita bilang segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sakit? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik, Bapak Ibu. Makanya kita harus betul-betul belajar baca Al-Qur'an itu, kita harus berusaha supaya hurufnya benar. Supaya hurufnya benar. Bayangkan Bapak Ibu dalam bahasa Arab, qaf, huruf qaf dan kaf cuman tertukar saja, maknanya jauh larinya. Kalau saya katakan qalbun, apa artinya qalbun? Apa artinya qalbun, Bapak Ibu? Hati. Manajemen qalbun, ya. Manajemen qalbun. Qalbun itu hati. Tapi kalau kalbun pakai huruf kaf artinya anjing, Bapak Ibu. Kalau ada orang bilang manajemen kalbu, pakai kaf itu artinya anjing, bukan hati. Cuman bahasa Indonesia pakai kaf mungkin. Ya, Bapak Ibu, bahasa Arab itu beda satu huruf berbahaya. Qalbun itu hati, tapi kalbun itu anjing. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya sangat berbahaya. Itulah tujuan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengumpulkan Bapak Ibu semua untuk kita bisa belajar. Kita buat kelompok, ayo kita belajar baca Quran. Saya tahu Bapak Ibu sudah bisa baca Quran, bahkan mungkin guru ngaji. Tapi tidak ada salahnya kalau kita terus memperbaiki bacaan lagi, Bahkan kalau ada ternyata di antara Bapak Ibu yang sudah lancar, mungkin dia akan menjadi salah satu guru di sini. Mungkin dia akan menjadi salah satu guru untuk mengajarkan anak-anak lagi, mengajarkan orang lain lagi. Dan akan terus seperti itu, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kalau tidak sekarang kita belajar, kapan lagi kita mau belajar? Ya, kalau tidak di bulan ini kita belajar, kapan lagi kita mau belajar? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan bulan suci Ramadan yang Al-Qur'an pertama kali diturunkan di dalamnya. Karena bulan ini adalah bulan Al-Qur'an, maka mari kita hidupkan bulan ini dengan belajar Al-Qur'an. Maka mari kita hidupkan bulan ini dengan membaca Al-Qur'an. Paling minimal kita sudah punya kelompok untuk bisa belajar Al-Qur'an ke depan. Di kami Bapak Ibu, alhamdulillah, ya, ada ustadz-ustadz di Makassar berhasil menemukan metode dirosa, ya, metode dirosa. Tidak dituliskan di sini, ya. Ada metode dirosa. Kalau dulu kan kita mengenal ada metode Iqra 1 sampai dengan Iqra 6. Ya, alhamdulillah beberapa ustadz di Makassar berhasil menemukan metode dirosa, belajar Al-Qur'an untuk orang dewasa. Dan itu Bapak Ibu minimal 20 kali pertemuan sudah bisa baca Quran dengan baik dan benar. Minimal 20 kali pertemuan sudah bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, nanti mungkin akan pakai metode itu, nanti akan dibagikan bukunya dan seterusnya. Bapak Ibu akan akan belajar bersama, ya, bersama dengan teman-teman, dengan ustadz-ustadz, ustazah yang ada di sini, para asatidzah dan ustazat yang ada di sini. Kita belajar Bapak Ibu. Karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan bulan di Ramadan kapan lagi? Kita semangat dengan Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kenapa kita harus belajar dan kenapa kita harus perhatian dengan Al-Quran? Kenapa kita harus perhatian dengan Al-Quran Bapak Ibu? Karena pada hari kiamat nanti Bapak Ibu, tidak ada yang menjamin kita selamat atau tidak. Tidak ada yang menjamin kita bisa selamat atau tidak pada hari kiamat. Saya pun demikian. Saya pun demikian Bapak Ibu. Tadi kalau dikatakan pemateri yang akan menyampaikan ini adalah lulusan Universitas Islam Madinah, itu tidak ada apa-apanya. Itu tidak bisa menyelamatkan saya di akhirat. Meskipun belajar di Madinah, belajar di Kairo, di Mesir, di mana, belajar dimanapun tidak akan bisa menyelamatkan kami di akhirat. Yang akan bisa menyelamatkan kita semua di akhirat Bapak Ibu adalah amal perbuatan kita, termasuk Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran nanti atas izin dari Allah akan memberikan syafaat pada hari kiamat.
Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, baca itu Al-Quran, kata Nabi, baca itu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa bersama dengannya, orang yang mau membacanya, orang yang mau mentadabburinya, orang yang mau mempelajarinya, ya, orang yang mau dekat dengan Al-Quran, suka dengar Al-Quran. Kelak pada hari kiamat Al-Quran itu akan memberikan syafaat, Bapak Ibu. Kita tidak ada yang menjamin siapa di antara kita yang selamat nanti pada hari kiamat. Semua kita butuh bantuan pada hari kiamat. Dan pada saat kita butuh bantuan di hari kiamat, tiba-tiba Allah datangkan Al-Quran memberikan syafaat kepada kita, Bapak Ibu. Allah datangkan puasa juga memberikan syafaat kepada kita. Allah datangkan amalan-amalan yang lain menolong dan membantu kita. Makanya Nabi menyebutkan, ini hadis yang terakhir saya ingin sampaikan Bapak Ibu, Nabi menyebutkan pada saat seseorang akan diantarkan ke kuburannya, Nabi mengatakan yatba'ul mayyit thalatha. Ada 3 perkara, ada 3 macam yang akan mengiringi, mengikuti jenazah sampai di kuburannya. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun. 2 akan pulang, akan meninggalkannya. Kalau jenazah itu sudah dimakamkan, sudah dikuburkan, 2 akan kembali dan 1 akan tinggal bersamanya di dalam kuburannya sampai hari kiamat. Ya, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan ikut bersamanya sampai dengan diantarkan sampai dengan di kuburan adalah keluarganya, hartanya dan amal perbuatannya. Fayarji'u thnani, 2 akan pulang meninggalkannya, yaitu keluarga dan hartanya akan pulang meninggalkan jenazah itu di dalam kuburannya. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, dan yang akan tinggal bersamanya adalah amal perbuatannya. Yang akan tinggal bermalam, siang malam bersama dengan kita di dalam kuburan kita adalah amal perbuatan kita, bukan harta kita, bukan keluarga kita. Keluarga kita habis kuburan mereka sudah pulang, mungkin 1 minggu mereka sedih, setelah itu mereka lupakan kita. Bapak Ibu, harta kita begitu kita meninggal sudah jadi milik orang lain. Kalau bukan jadi warisan, rebutan orang, ya na'udzubillahi min dzalik, bahkan sampai ada yang kakak beradik bertengkar hanya karena harta itu, Bapak Ibu. Tapi amalan yang kita lakukan semasa kita hidup itu yang akan setia bersama dengan kita sampai di kuburan kita, Bapak Ibu. Dan termasuk amalan yang sangat mulia adalah Al-Quran, yang kelak akan menjadi cahaya di kuburan kita, yang kelak akan memberikan syafaat atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sekali lagi alhamdulillah, kami berterima kasih dan kami sangat gembira sekali. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saya sangat gembira sekali, dan bahkan kami di masjid ini merasa sangat berdosa. Ternyata banyak tetangga-tetangga masjid ini yang belum kami ajak ke masjid ini. Ternyata banyak tetangga-tetangga masjid ini yang belum mau datang ke masjid ini. Merasa berdosa sekali kami berada di masjid ini. Orang jauh bisa datang, masa tetangga kami lupa. Maka tolong, mari kita jadi tetangga yang baik. Kami terbuka di sini untuk Bapak Ibu semua. Ya, mari kita bersama-sama hidupkan masjid ini, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Ayo datang sholat di masjid ini, Bapak Ibu. Ada pengajian di masjid ini, ayo hadir di pengajian masjid ini. Ada pelajaran Al-Quran, ayo ada pelajaran Al-Quran. Ada kegiatan-kegiatan sosial, kami butuh Bapak Ibu. Kami butuh bantuan Bapak Ibu. Kegiatan-kegiatan sosial kita laksanakan bersama-sama, karena kita adalah makhluk sosial. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat terus, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kekuatan oleh Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini termasuk Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru kembalikan pada diri kami, dan kami mohon maaf atas kekeliruan tersebut. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.